Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sementara teman-teman sekalian, kita akan bahas hadis yang ke-15 dengan sanad sahih. Urutan 870 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد ترب أيديهما إلى ثديهما وتراكيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو عثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه في جيبه يوسعها ولا تتسع. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga An-Nasa'i. Terjemahannya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan orang yang kikir dan orang yang dermawan, suka bersedekah. Keduanya seperti orang yang memakai baju dari besi. Tangan keduanya terkekang ke dada dan leher. Setiap kali orang yang suka bersedekah, baju besi itu melebar darinya sehingga ia menutupi jari-jarinya dan menghapus bekas langkahnya. Dan setiap kali orang kikir hendak bersedekah, baju besi itu menyempit dan setiap lingkaran terkunci di tempatnya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kedua jarinya, begini di belahan bajunya. Beliau memperluas tapi tidak juga menjadi luas. Ini lafaz yang pertama. Kita bacakan lafaz yang kedua, masih nomor yang sama hadisnya. Karena di sini ada dua lafaz, dan dalam lafaz yang lain, mathalul mutasaddiqi wal bakhili kamathali rajulaini alaihima jubbatani aw junnatani min hadid min ladun yadayhima ila tarakihima fa idza arada al munfiqu an yunfiqa ittasa'at alayhi ad-dir'u aw marrat hatta tujinna bananahu wa ta'fu 'atharahu. فإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذته بترقوته أو برقبته يقول أبو هريرة أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسع ولا تتسع. Terjemahannya, perumpamaan orang yang suka bersedekah atau dermawan dengan orang yang bakhil, pelit, adalah seperti dua orang yang memakai dua jubah dan dua baju dari besi dari kedua tangan mereka sampai ke leher mereka. Apabila orang yang suka bersedekah hendak berinfak, maka baju besi itu mengembang atau lewat sehingga menutupi jari-jarinya dan menghapus bekas langkahnya. Tapi apabila si bakhil hendak berinfak, maka ia menyempit dan setiap lingkaran terpaku di tempatnya. Sampai apabila ia mencengkram pangkal leher atau lehernya. Abu Hurairah berkata, aku bersaksi bahwa dia melihat Rasulullah SAW meluaskan tapi tidak juga menjadi luas. Ya. Ada sebuah riwayat juga, ya, tidak diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini, kurang lebih perbedaan di akhir lafadznya. Nabi SAW memasukkan, kata Abu Hurairah, kedua jari beliau, kedua telapak tangan beliau ke dalam kantongnya, kemudian beliau coba, ya, ingin meluaskan, tapi karena kantong kecil maka tidak bisa melebar. Kata Nabi SAW, begini perumpamaan orang-orang yang bakhil. Dari dua buah riwayat ini kita coba memberikan makna globalnya dulu, kemudian kita ambil mutiara hadis. Makna global dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang kehidupan orang yang suka dermawan dan orang yang bakhil. Yaitu orang yang dermawan walaupun dia pakai baju besi, tetap saja ya dia bisa
ya, untuk bersedekah. Dan tetap dia bisa melonggarkan bajunya itu. Maknanya, walaupun kehidupannya pas-pasan, ya, walaupun misalnya dia membutuhkan dana itu, tapi karena sifat dermawannya ada, maka dia suka memberi. Maka melebarlah baju tersebut. Tetap saja dia bisa. Ya. Bisa juga baju itu, baju besi itu kalau dia ingin memberikan kepada orang lain, dia juga bisa memberikan kepada orang lain. Karena dermawannya gitu. Ya, dan digambarkan sini dengan baju besi, karena baju besi orang kalau berperang biasanya dipakai itu ngepres, ya, supaya memang tujuannya membela atau tidak terkoyah sana sini, dan juga lebih bisa melindungi, ya. Tapi untuk orang yang dermawan, maka ini tidak mengganggu dia untuk membukanya, memberikan kepada orang lain, bersedekah, walaupun dia sudah pakai baju besi, ya. Sementara orang yang bakhil, itu walaupun dia mau bersedekah, ditemukan maka akan sulit sekali. Karena memang dia dasarnya tidak mau bersedekah. Dasarnya tabiatnya tidak ingin bersedekah. Maka walaupun kau temukan orang-orang itu, ya, itu makna Nabi SAW sampaikan, mau bersedekah maka tidak akan pernah bisa. Karena tetap aja dia dengan muka yang cemberut, ya, tutur kata yang kasar, karena memang mereka tidak niat untuk bersedekah. Ini makna globalnya hadis. Pelajaran pertama dari hadis adalah adanya anjuran kepada setiap muslim dan muslimah agar menjadi orang-orang yang dermawan. Dan ingat, sebagian salaf mengatakan bahwasanya surga adalah tempatnya orang-orang dermawan, ya. Sementara neraka tempatnya orang-orang yang bakhil. Dan sudah berulang kali kita membahas kalau bakhil itu adalah dosa besar, ya, adalah dosa besar. Baik, kita masuk dulu ke mutiara yang pertama dari hadis, adanya anjuran untuk bersedekah dan agar setiap muslim memang menjadikan sebagai pegangan hidupnya tidak terkecuali. Mau dia dari turunan dan suku manapun, tinggal di negara manapun, maka konsepnya sama. Sedekah, dermawan. Maka ciri khas seorang muslim suka memberi dan suka membagi. Nah, itu ciri khasnya. Walaupun juga ada sifat-sifat yang lain, tapi ini hal yang menonjol sekali. Maka jadi tanda tanya kalau ada muslim, kemudian dia perhitungan atau bakhil, terutama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang muslim itu punya banyak sifat-sifat yang mulia yang mungkin tidak dimiliki oleh semua atau umumnya manusia. Ya kan? Suka memberi, mendahulukan orang lain, memaafkan. Ya, ini semua sesuatu yang berat bagi orang, gitu kan, yang belum memiliki keimanan dalam hati. Tapi setiap muslim dianjurkan, dan ini punya keutamaan. Bagaimana dia selalu memberi, berbagi, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang beliau bersedekah, mendahulukan orang lain, sampai-sampai beliau sendiri tidak punya lagi apa-apa. Ya. Itu luar biasanya, dan itu bagian daripada ajaran agama kita. Kita tahu bagaimana juga ada anjuran mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, ya. Ini dalam Islam memang ada gitu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Ada 14 hadis sebelumnya tentang motivasi untuk bersedekah dan menjadi orang dermawan. Intinya, jangan pernah ragu untuk bersedekah karena dia adalah kata kunci atau pangkal kekayaan. Makin besar kita bersedekah, maka makin besar yang kita dapatkan. Ingat, selalu saya pesankan teman-teman sekalian, ingin mendapatkan ikan paus tidak mungkin dengan kail kecil, tapi harus dengan kapal tanker. Kapan kita menginginkan hal-hal yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersedekah dengan hal yang kecil, ya, walaupun kita memilikinya, maka ini tidak ada gunanya, tidak bermanfaat bagi dia, kecuali memang hanya itu kemampuan Anda. Abul Khaythama radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu perang Tabuk, ya, Nabi SAW ajak semuanya bersedekah, beliau hanya membawa beberapa butir kurma di sebuah wadah kecil, akhirnya diolok-olok oleh orang munafik. Dan beliau tidak peduli, ya, beliau tidak peduli, dan beliau tetap bersedekah, hanya itu kemampuannya gitu. Tapi bayangkan, sampai pada tingkat seperti itu, dia hanya punya beberapa butir kurma, itu tetap disedekahkan. Dan masih ingat hadis Nabi SAW yang lalu, yang kita pelajari juga, ya, seingat saya pertemuan yang lalu atau 2 pertemuan yang lalu, ya, yang kata Nabi SAW, ya, ittaqun nara walau bisyikki tamra, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Maknanya, kalau seandainya kau tidak punya kecuali 1 butir kurma, dan saya sudah jelaskan, kalau kurma itu buah yang paling mudah untuk didapatkan dan murah.
dan tidak ada orang membeli satu butir kurma. Umumnya orang membeli 1/4 kilo, setengah kilo, 1 kilo, bahkan bisa membeli lebih daripada itu. Karena harganya terjangkau dan memang murah. Juga buahnya enak untuk dimakan. Nabi SAW menggambarkan kalau kau hanya punya dengan 1 butir kurma pun, tetap jangan makan sendirian. Bagi 2, berikan kepada orang lain. Itu saking luar biasanya sifat kedermawanan ditanamkan dalam Islam. Ya, ini sangat dianjurkan sekali. Pelajaran yang kedua adalah ancaman bagi orang yang bakhil. Bakhil adalah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, baik untuk kebutuhan dirinya ataupun orang lain. Kebutuhan dirinya pun seringkali mereka pelit. Dan kita temukan orang seperti ini, subhanallah, walaupun melimpah nikmat depan matanya, tetap saja bakhil. Dan sudah kami paparkan, kalau saya tidak salah, 2 Rabu yang lalu ya, di Blok M, itu ada bahasan kita tentang masalah bakhil. Ini dosa besar, bukan hanya sekedar sifat buruk, tapi dosa besar. Kalau kita temukan ada orang yang berteman kemudian tidak mau berbagi, maka tidak layak jadi teman dan diragukan masalah keislamannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah kedatangan seseorang lalu dia mengatakan, saya mencintai Anda karena Allah. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kau sudah tahu perkataan itu konsekuensinya apa? Dia bilang, apa konsekuensinya? Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku adalah kantongmu dan kantongmu adalah kantongku. Artinya sama, harta kita sama kalau kita mau bersahabat. Maka orang tersebut mengatakan, saya belum mampu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau gitu cari orang lain. Jadi memang begitu. Saya sudah jelaskan teman-teman sekalian di bahasan waktu itu tentang masalah bakhil. Saya di sini tambahkan untuk menambah khazanah kita kalau memang tidak sempat ikutin live kita atau hadir langsung di Blok M 2 Rabu yang lalu ya. Bagaimana orang yang dermawan itu dicintai Allah, mendapatkan pahala yang besar, ya, karena ini anjuran dalam Islam, dan dicintai oleh manusia, dan pasti langgeng semua hubungan dia dengan siapapun, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan teman-temannya, dengan atasannya, dengan bawahannya, dengan pimpinannya, dengan bawahan, dengan masyarakatnya, akan langgeng kalau seseorang itu dermawan. Tidak akan pernah bertemu teman-teman sekalian cinta abadi dalam rumah tangga dengan kepelitan, bakhil. Nggak mungkin. Nggak mungkin langgeng persahabatan dengan pelit. Nggak mungkin langgeng hubungan yang baik antara atasan sama bawahan, bawahan sama atasan, anak sama orang tua sama anak, kemudian pemerintah sama masyarakat, masyarakat sama pemerintah, kalau orang bakhil. Nggak mungkin. Itulah yang digambarkan Nabi SAW waktu bertanya kepada Bani Salama, ya, siapa pemimpin kalian? Maka mereka mengatakan Al-Ja'd ibn Qais. Ini salah satu orang munafik di Madinah. Kemudian digambarkan oleh sahabat-sahabat saat itu, dia berwibawa, tapi orangnya bakhil. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil itu? Jadi, mutiara yang kedua dari hadis adalah ancaman dan larangan untuk pelit. Harus belajar teman-teman untuk berbagi. Kapan ada bisikan untuk kita tidak bersedekah, saya sudah bahas panjang lebar, dan Anda bisa kembali lagi di surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Di antara ayat-ayat itu ada Allah SWT mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitanlah yang menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian kepada fahsya. Fahsya sini sebenarnya perbuatan keji. Tapi terjemahan kalau Anda lihat di aplikasi Al-Quran, Anda lihat juga di tafsir-tafsir, maka adalah pelit. Syaitan yang membuat kita pelit, ragu, ya, bantu nggak ya, kasih nggak ya. Bahkan kalau kita sudah tetap mau bersedekah, syaitan akan coba memperkecil, ya, secara kuantitas daripada sedekah tersebut. Misalnya Anda buka dompet, Anda ingin bersedekah dengan pilihan antara 5.000, 10.000, 100.000, maka syaitan akan berusaha sekecil mungkin, ya, kalau memang dia sudah tidak bisa membendung Anda untuk bersedekah. Oleh karena itu belajar teman-teman sekarang untuk memberikan yang terbaik, yang paling besar, dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan. Ini resep yang luar biasa, pangkal kaya sedekah. Tidak ada yang lain, ya. Tidak usah yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kekayaan yang sangat luas kepada orang yang suka dermawan. Kemudian kita masuk ke hadis ke-16 dengan sanad sahih urutan 871 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق قال اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق زانية غني فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan tentu ini sudah pernah disebutkan hadis ini di bab pertama, bab ikhlas ya. Dan waktu itu kalau salah hadis pertama juga. Terjemahannya, kata Nabi SAW, seorang laki-laki berkata, dalam sebuah kisah yang beliau sampaikan, kemungkinan terjadi pada umat sebelum kita, sungguh benar-benar aku akan bersedekah. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkan di tangan seorang pencuri. Di pagi harinya orang-orang pada berbincang satu sama yang lain. Semalam, seorang pencuri telah diberikan sedekah. Lalu orang yang bersedekah ini baru tahu kalau tidak ada pencuri. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku jatuh di tangan pencuri. Tapi akhirnya dia tidak menyesal. Dia mengatakan, segala puji bagi Allah, engkau lah yang telah membantuku dan mengatur itu semua. Sungguh aku akan kembali bersedekah di malam yang kedua. Kemudian dia pergi dan meletakkan sedekah di tangan seorang wanita pezina. Tanpa dia tahu itu seorang pezina. Ya. Di pagi hari orang-orang pun berbicara satu sama yang lain. Semalam seorang pezina diberi sedekah. Maka orang yang bersedekah mengatakan, ya Allah bagimu segala puji. Sedekahku diterima oleh seorang wanita pezina. Sungguh aku akan kembali bersedekah. Lalu dia pergi di malam ketiga bersedekah dan meletakkan harta tersebut di tangan orang kaya. Dia tidak tahu kalau itu orang kaya. Dia kasih saja karena dia sudah niat ingin bersedekah. Kemudian di pagi hari orang-orang pada berbicara. Semalam seorang yang kaya raya diberikan sedekah. Lalu dia berkata yang memberikan sedekahnya, ya Allah bagimu segala puji, sedekahku jatuh di tangan pencuri, pezina dan juga orang kaya. Maka dia didatangi, maksudnya dalam mimpinya, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan dikatakan kepadanya. Jadi orang yang sedekah ini akhirnya bermimpi malam hari, lalu dalam mimpi tersebut malaikat menyampaikan ini. Adapun sedekahmu kepada pencuri, maka semoga membuatnya insaf dari perbuatan mencurinya. Ya, artinya sedekahmu kepada orang pencuri itu sudah tiba-tiba Allah berikan hidayah dan dia berhenti mencuri. Karena dengan harta itu dia mulai memperbaiki keadaannya. Adapun sedekahmu kepada wanita berzina, maka semoga membuatnya insaf dari perbuatan zinanya. Ya, artinya memang dia sudah insaf dari zina karena menerima uang tersebut. Selama ini dia berpikir, ya kalau dia dibayar pasti akan dia dipakai, maaf bahasanya seperti itu ya. Tapi ternyata orang ini tidak memberikan sedekah tanpa ingin menikmati tubuhnya. Maka dia tersentuh kemudian dia taubat. Dan adapun si kaya, maka semoga dia mengambil pelajaran dan menginfakkan dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Ternyata si kaya ini dalam kisahnya memang tidak pernah mau sedekah, bakhil. Maka Allah Subhanahu wa taala sentuh dia, ternyata ada orang yang lebih secara ekonomi lebih di bawah dia, orang kaya raya ini, tapi bisa memberikan sedekah kepada dia. Maka dia pun akhirnya taubat dan juga mulai bersedekah. Dalam lafaz Muslim dan juga An-Nasai ada tambahan fa'utiya faqila lahu amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Maka didatangi dia dalam mimpi dan dikatakan kepadanya adapun semua sedekahmu itu telah diterima. Telah diterima. Hadis ini teman-teman hadis yang mulia yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam dan tentu hadis sahih riwayat Bukhari. Semua sudah kita jelaskan tadi. Diriwayatkan oleh Bukhari berarti hadisnya sahih.
menggambarkan bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang kisah yang terjadi di masa kehidupan manusia ini, entah di zaman mana. Tapi yang jelas Nabi SAW mengatakan pernah terjadi seseorang karena niatnya ikhlas ingin bersedekah, karena dermawannya, maka dia setiap malam selalu kumpulin harta lalu dia sedekah. Dan dia tidak mau tahu siapa yang dia kasih. Pokoknya dia sudah niat sedekah, begitu dia keluar, dia nggak milih-milih orang. Langsung saja dia kasih ke tangannya. Ternyata dengan hikmah Allah SWT yang dia kasih di malam pertama, seorang pencuri niat keluar malam itu ingin mencuri. Dan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak tahu itu pencuri, dia kasih, Allah jadikan itu penyebab hidayah si pencuri, sehingga dia taubat dan berhenti mencuri. Lalu kemudian orang-orang pada berbincang dan sampai ke telinga dia keesok hari ya, kalau semalam diberikan sedekah kepada pencuri, artinya kok bisa pencuri dikasih sedekah gitu, padahal ini orang mau mencuri. Ya, orang-orang banyak tidak tahu apa hikmah Allah SWT di belakang itu. Keikhlasan si dermawan inilah yang membuat akhirnya sedekah yang dia keluarkan menjadi penyebab hidayah orang yang diberikan sedekah tadi. Kemudian ya malam kedua dia mengatakan saya akan bersedekah lagi. Walaupun semalam ternyata jatuh di tangan seorang pencuri, saya tidak putus asa, saya akan keluar lalu dia kumpulin lagi hartanya yang cukup banyak, kemudian dia keluar, lalu dia niat untuk memberikan siapapun orang yang pertama dia temui. Lewat dari seorang wanita, dia tidak kenal siapa, langsung dia mengatakan, saya ingin bersedekah malam ini, ambillah. Dia tidak tahu kalau terhadap seorang pezina. Kemudian dia pulang. Nah, pezina ini rupanya tersentuh. Orang dia selama ini selalu memberikan uang untuk memakai badan atau menikmati badan dia, sekarang orang ini tidak, memberikan lalu pergi. Ya. Dan Allah berikan dia ini menjadi penyebab hidayahnya, dia tersentuh. Ternyata ada orang-orang yang bisa membantunya tanpa harus menikmati badannya. Maka dia pun taubat. Kemudian ya dia besok paginya terjadi lagi sebuah perbincangan. Lalu sampai ke telinga pemberi sedekah ini, ternyata semalam itu pezina. Masyhur di kalangan masyarakat di sekitarnya. Tapi dia tidak tahu. Dan dia mengatakan segala puji bagi Allah. Baik malam pertama untuk pencuri, malam kedua juga untuk pezina. Saya akan sedekah lagi, malam ketiga lagi. Dengan hikmah Allah SWT, dia niat, begitu dia keluar, orang pertama dia temuan, dia akan sedekah. Dia langsung kasih ke tangan seseorang tanpa dia tahu siapa orang itu, ternyata itu orang terkaya di wilayahnya. Kemudian dia pun pulang, lalu besoknya terdengar pembicaraan kalau semalam diberikan sedekah yang cukup banyak kepada orang kaya raya itu. Maka dia pun mengatakan segala puji bagi Allah terhadap ya orang kaya yang sudah aku berikan sedekah. Karena dia tidak tahu, dia cuma niat karena Allah SWT tanpa melihat siapa yang menerimanya, dia berikan saja. Tentu beda hukumnya teman-teman sekalian kalau kita sudah tahu ini pezina dan dia akan pakai uangnya untuk berzina, atau ini pencuri dia akan pakai uangnya malah mabuk-mabukan, itu tidak boleh kita berikan. Tapi di sini kan hukumnya dia tidak tahu. Nanti kan kita jelaskan di mutiara hadisnya. Kalau kita tidak perlu teman-teman sekalian mengetahui keadaan siapa yang menerima. Kecuali memang ya Allah SWT buka itu. Tugas kita bersedekah. Semua akan dibalas sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka akhirnya orang ketiga ini juga atau mendapatkan hidayah. Dia jadi dermawan setelah itu. Karena dia berpikir ternyata ya selama ini saya selalu pelit padahal saya orang kaya raya. Ini orang lebih sedikit dari saya hartanya tapi dia mau bersedekah. Dan penutupan hadis tadi dijelaskan kalau Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam mimpi malaikat yang menjelaskan kalau ketiga sedekahnya di 3 malam, 3 orang dan 3 malam tersebut semuanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran globalnya hadis. Kita ambil mutiara dari hadis. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil untuk faedah dari hadis adalah adanya perintah untuk bersedekah. Dan ini menjadi saksi bahasan kita di sini. Dan dalam bersedekah ini yang penting adalah niat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa harus meminta atau berharap pujian dari orang, tanpa harus memilih-milih siapa yang harus kita berikan sedekah. Sedekahkan saja. Dan selalu teman-teman sekalian jadikan amal yang sedang kita kerjakan adalah amal terakhir kita. Dari mana Anda tahu? Mungkin setelah bersedekah Anda meninggal setelah itu. Mungkin tadi sholat Jumat adalah sholat terakhir. Mungkin sholat asar adalah sholat terakhir. Mungkin senyum dengan muslim adalah senyum yang terakhir. Mungkin zikir yang sempat Anda ucapkan yang terakhir. Mungkin majelis ilmu yang terakhir. Mungkin semuanya. Semua bisa terjadi.
Oleh karena itu kalau orang tahu ini adalah amal terakhirnya, dia pasti akan berhati-hati. Ini diambil dari potongan sabda Nabi SAW kalau beliau ingin bertakbiratul ihram di sholat, mengimami sholat, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Shallu sholatan wadda'." Sholatlah, ya, sholat perpisahan. Anggap maksudnya setelah, ya, salam ini kalau yang meninggal, supaya maksimal sholat itu. Kalau seandainya Anda lagi sakit di rumah sakit, di ruangan ICU, kemudian dokter datang dan mengklaim mengatakan umur Anda tinggal berapa menit lagi. Ya. Kemudian Anda punya kesempatan sholat pada saat itu. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana sholat Anda? Pasti Anda akan coba sehusyuk mungkin. Karena Anda tahu sebentar lagi malaikat pun akan mencabut roh Anda. Padahal itu perkataan dokter saja. Ini belum tentu, bisa saja belum meninggal karena ajalnya belum datang. Tapi ini secara medis dia berbicara. Harusnya kita tidak harus tunggu vonisan dokter seperti itu, tapi setiap saat kita bisa saja meninggal. Jangan terpengaruh dengan atau terkelabui dengan kulit yang masih kencang, umur yang masih muda, ya, tenaga yang masih maksimal, mata yang masih terang, telinga juga yang masih bisa mendengar dengan baik. Itu bukan jadi tolak ukur, ya, bahwasanya orang itu belum meninggal. Tapi terlalu banyak, ya, bukti-bukti yang membuktikan kalau kita akan meninggal dunia. Terlalu banyak. Terbukti misalnya secara rasional banyak orang yang lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya daripada kita sudah meninggal dunia. Dan kita pun pasti akan seperti itu. Dan bukan cuma kita, para nabi-nabi, orang-orang yang mulia pun juga wafat dan meninggal dunia. Dan setelah itu selesai yang menemani dari amalnya. Kita pun akan seperti itu. Sekarang ataupun nanti. Ya, semua kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing dan pasti tinggal tunggu siapa yang lebih dulu masuk ke liang lahat tersebut. Orang yang cerdas, orang yang sadar ini dan dia mempersiapkan amal-amal setelah kematian tersebut. Di antaranya adalah amal yang besar, bersedekah. Maka ini harus difahami baik-baik. Ini adalah jadikan ini amal yang terakhir kita. Jangan menunda-nunda itu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, tadi juga masuk dalam poin pertama ini, anjuran bersedekah. Selain ikhlas karena Allah, juga tidak perlu melihat siapa yang kita berikan sedekah. Kecuali kita tahu benar. Ya. Artinya kalau ada orang datang minta, tidak usah kita menilai, hukum zahirnya dia sedang meminta. Tidak usah kita mengatakan orang ini benar gak sih, jujur gak sih. Gak ada urusan sama kita itu. Sama sekali gak ada urusannya. Karena semua akan dibalas dengan niatnya. Sekarang ada orang datang minta kepada saya, tolong bantu saya. Kemudian saya memberikan dia, misalnya dia minta untuk pengobatan anaknya 1 juta rupiah misalnya. Lalu saya berikan. Ternyata seminggu kemudian saya tahu orang ini dusta, ya, penipu misalnya. Apakah saya rugi? Jawabannya tidak. Innamal a'malu binniyat. Semua akan dibalas sesuai dengan niatnya, kata Nabi SAW. Saya niat bersedekah, Allah berikan sedekah untuk mengobati orang sakit walaupun bukan jatuh ke tangan orang sakit. Begitu juga dia, orang yang menipu tadi akan dihukum sesuai dengan niat dan perbuatannya. Tidak usah khawatir. Tuhan kita Allah maha melihat, maha mengetahui, maha kuasa, maha teliti. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya dan dia maha adil dan semua terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama tentang masalah sedekah. Sedekah saja. Ya, dan yakinlah itu adalah kebaikan. Kalau kita berikan di jalan Allah SWT, Allah tidak akan kurangkan harta kita. Dan juga Allah akan berikan kadar pahala sesuai dengan niat kita. Yang kedua pelajaran dari hadis ini, bahwasanya sedekah itu kalau ikhlas akan berefek dan mendatangkan keberkahan. Apa maksudnya keberkahan teman-teman sekalian? Keberkahan itu maksudnya akan banyak sekali fungsinya. Ya. Contoh dalam riwayat ini dikatakan dia niat sedekah. Tapi ternyata Allah buktikan dalam riwayat ini dan sampai ke telinga anda dan telinga saya pada siang ini. Ternyata dia sedekah, Allah berikan keberkahan menjadi penyebab si pencuri taubat. Penyebab. Jadi ini kan tidak ada hubungannya dengan sedekah dia sebenarnya. Dia kan ingin sedekah. Tapi ternyata Allah berikan keberkahan. Keberkahannya apa? Allah berikan sebab hidayahnya orang lain. Berarti dia dapat pahala sedekah, dia juga dapat pahala hidayahnya orang tersebut. Selama si pencuri itu taubat ke depannya dan dia beribadah kepada Allah, maka si pemberi sedekah dapat pahala. Begitu juga dengan pezina yang taubat, begitu juga dengan orang yang kaya raya akhirnya bersedekah. Dan ini menandakan teman-teman seorang muslim harus
bersegera dalam beramal saleh. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, begitu beliau sudah syahadat di hadapan Nabi SAW, tidak pakai nunggu. Abu Bakar langsung mendatangi orang-orang yang terdekat dengan dia. Apakah anda sudah tahu bahwasanya Utsman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar? Dan berarti semua yang dikerjakan Utsman bin Affan, dari sedekah, dari ibadah-ibadah, berpaling pahala oleh Abu Bakar. Apakah anda sudah tahu bahwasanya Talha bin Ubaidillah, sahabat dari 10 yang dijamin masuk surga, dan orang terkaya juga sahabat, akan dipanen semua oleh Abu Bakar, karena memang dia yang mengajak masuk Islam dan syahadat, hanya mengajak syahadat saja. Apakah anda sudah tahu juga bahwasanya Zubair bin Awam, seorang mujahid yang terkenal, ya, hawari Nabi SAW, bodyguardnya Nabi, ya, dan ini luar biasa, pahalanya sangat besar, dan juga masuk dalam 10 dijamin masuk surga, juga masuk Islam di tangan Abu Bakar, dan sekian banyak orang-orang yang masuk Islam di tangan beliau. Beliau yang membebaskan Bilal, maka Bilal menjadi sahabat yang mulia, berjihad dan menjadi muazzin Nabi SAW selama hidup Nabi. Maka semua salat 5 waktu yang dikumandangkan adzan oleh Bilal dibayar pahalanya oleh Abu Bakar. Coba lihat bagaimana kejelian seorang Muslim dalam meraih sesegera mungkin kesempatan-kesempatan untuk mengerjakan amal saleh tersebut, dan jangan disia-siakan. Kapan anda ikhlas sekali dalam masalah ini, maka Allah akan berkahi. Keberkahan ini akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Ya, kadang-kadang mungkin bukan tujuan kita, tapi Allah berikan karena keikhlasan tersebut. Ini juga diambil dari, ya, pelajaran ini. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan sebab-sebab. Ya. Banyak sekali contoh-contoh dalam masalah ini, sebab-sebab, dan sebab-sebab ini teman-teman sekalian yang kadang-kadang bagi kita sederhana, tapi ternyata menjadi penyebab utama terhadap satu kejadian besar, ya, dan kita tidak pernah tahu, gitu kan. Saya pernah sampaikan kisah Hatim Al-Asam rahimahullah. Saya selalu terinspirasi dengan kisah ini karena saya melihat begitu luar biasa hikmah Allah di dalam kejadian hidupnya. Dia ingin sekali haji, kemudian pada saat itu dia berdoa kepada Allah SWT, tapi dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Lalu kemudian di satu malam dia berdoa kepada Allah supaya dia dimudahkan haji pada tahun itu. Anak perempuannya datang lalu mengatakan kepada dia, ya, ayah, kenapa anda menangis? Dia bilang, saya ingin sekali haji anakku. Lalu kata anaknya, kenapa anda tidak pergi haji? Kata Hatim, saya tidak punya uang. Saya selalu bekerja harian, pendapatan saya hari itu berapa, itu yang saya pakai untuk kita semuanya. Kebetulan dia punya beberapa anak perempuan dengan istrinya, dan semua wanita, tidak ada yang bekerja. Ya, pada masa itu wanita tidak bekerja, gitu kan. Maka dia mengatakan, saya tidak, kalau saya bekerja saya cuma bisa untuk kehidupan kita sehari-hari. Biaya pergi haji mahal. Perjalanan pada saat itu, ya, dari negeri Syam ke Mekah itu 2 bulan. Dan 2 bulan ini tiap hari butuh makan dan minum, gitu kan. Itu cukup besar, belum tinggal di Mekahnya, belum ke Madinahnya, biaya besar. Begitu juga keluarganya dia harus biayain. Kata anaknya, ayahku pergilah. Musyawarah dia dengan istri sama anak-anaknya, kemudian mereka sepakat sudah pergi saja. Hatim coba bekerja, ternyata dia bisa kumpulkan untuk 3 hari saja. Nggak lebih daripada itu. 3 hari kebutuhan istri sama anaknya, dan kebutuhan perjalanan dia cuma 1 hari. Padahal ini perjalanan bisa 5 sampai 6 bulan. Dari 4 sampai 6 bulan. Karena 2 bulan pergi, 2 bulan pulang haji, dan kurang lebih 2 bulan atau sebulan ada di sana. Jadi 5 sampai 6 bulan. Ini biaya nggak sedikit untuk makan, minum, dan segala macam. Maka pada saat itu dia pun pergi haji, bertawakal kepada Allah, bekalnya cuma makan hari itu. Lalu dia sambil berdoa sementara jalan, karena musafir mustajab doa, dia minta, ya Allah mudahkanlah, ya, agar saya bisa terpenuhi biaya hidup saya, biaya haji saya ini. Ya, kemudian terjadi sesuatu, pemimpin kafilah itu, kalau kita sekarang mungkin pemilik travelnya, tiba-tiba subhanallah dengan hikmah Allah disengat oleh kalajengking.
beracun. Maka orang-orang pada tanya, siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa meruqyah? Mereka tahu ada Hatim orang saleh. Dipanggillah Hatim ini. Kemudian Hatim datang, Hatim ruqyah. Dengan hikmah Allah, sekali ruqyah dengan Al-Fatihah, sembuh orang itu. Maka tiba-tiba saja berkata si pemimpin kafilah tersebut, dengan bahasa yang jelas, semua biaya hajinya Hatim saya nanggung. Jadi langsung terbayar biaya hajinya, hanya dengan hikmah yang Allah jadikan penyebab tadi, disengatnya kalajengking pemimpin tersebut. Ya. Lalu kemudian Hatim sambil menangis dan bersyukur kepada Allah, yang mengatakan, ya Allah, inilah sebab yang engkau datangkan untuk terbayarnya biaya hajiku. Semuanya nih, 5-6 bulan perjalanan terbayar semua. Tinggal keluarga aku, ya Allah, aku tinggalkan mereka cuma dengan bekal 3 hari. Pergilah Hatim jalan haji. Sekarang setelah 3 hari berlalu, istri dan anaknya mulai kepikiran karena bekal makanan mereka sudah habis. Dan waktu itu kalau Hatim ada, beliau bekerja harian. Tidak ada lagi makanan. Hari keempat, saat sudah habis semua bekal, ibunya mengajak diskusi anak-anak perempuannya seperti apa. Sementara mereka bingung, ada satu anak perempuan yang tadinya diskusi sama ayahnya atau meminta anak pertamanya yang mengatakan, ayah pergilah haji. Ini datang tersenyum. Kata ibunya, kenapa kau tersenyum? Nah, kita lagi susah, nggak ada makanan nih. Dia mengatakan, subhanallah ibuku. Maha suci Allah wahai ibuku. Saya ingin tanya, ayahku ini pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Maka kata ibunya, tentu pemakan rezeki. Dia hanya tahu menerima rezeki, dia makan. Lalu kata anak tersebut sambil tersenyum, telah pergi pemakan rezeki dan telah tetap ada saja pemberi rezeki. Artinya, ayah saya pergi dan cuma pemberi, dia pemakan rezeki. Allah yang memberi rezeki selalu ada. Baru saja dia ucapkan itu, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah mereka. Kemudian si anak perempuan ini mengatakan, siapa? Di depan pintu dia mengatakan, kami adalah ya utusan khalifah. Khalifah dan kelompok dan kafilahnya lagi lewat di depan rumah kalian. Padahal ini mereka di perkampungan yang jauh, bukan di ibu kota. Bagaimana bisa khalifah punya hajat dan akhirnya mampir di kampung itu? Dan khalifah kehabisan air. Butuh air, ada air nggak? Zaman dulu air itu tidak seperti kita, ada PDAM, ada selang, segala macam yang, artinya ada pipa air yang siap di rumah. Enggak. Zaman dulu tuh orang pergi ke mata air atau sumur, mereka angkat kendi-kendi atau bejana di kepala mereka atau di punggung mereka, kemudian mereka taruh untuk kebutuhan hari itu. Habis mereka ambil lagi besok. Seperti itu. Jadi susah sekali air. Maka dia memberikan air kepada khalifah dengan sedikit dicampurkan dengan madu sehingga manis yang kebetulan ada pada saat itu. Kemudian diberi khalifah minum, dahaganya hilang. Sebab ini, sebab hanya khalifah haus, kemudian dapat air dari orang ini. Lalu dia merasa, khalifah rasa kok air ini manis, beda. Dan dahaganya hilang. Dia mengatakan kepada pengawalnya, dari mana kalian dapat air ini? Mereka mengatakan dari rumah orang miskin itu. Lalu kata khalifah, saya akan memberikan balasan kepada mereka. Lalu dia mencabut sabuknya penuh dengan permata-permata. Dia mengatakan ini adalah buat keluarga miskin tersebut. Tidak cukup. Lalu dia teriak. Khalifahnya mengatakan kepada para pengawal-pengawalnya pada saat itu, orang-orang yang terpercaya dia yang ada pada bersama-sama ikut, siapa yang menghormatiku, bantu juga keluarga miskin ini. Maka mereka semua memberikan apa yang mereka miliki terbaik karena khalifah, dan akhirnya yang terkumpul sedekah itu cukup untuk membiayai keluarga tersebut seumur hidup mereka. Jadi sebabnya hanya karena khalifah haus. Allah datangkan sebabnya. Dan akhirnya kebutuhan terpenuhi. Pada saat mereka lagi gembira, keluarga miskin ini, si ibu sama anak-anaknya gembira, anak perempuan yang tadi tersenyum itu menangis dia. Lalu kemudian ibunya menanyakan, sungguh unik keadaanmu anakku. Waktu kita lagi susah, kau tersenyum. Sekarang kita lagi gembira karena Allah sudah tutupin kebutuhan kita untuk seumur hidup. Kau menangis. Dia mengatakan, bagaimana saya tidak menangis, hai ibuku. Ini khalifah, manusia biasa kayak kita. Dia hanya melihat kita dengan pandangan kasihan. Dia kasihan saya sama kita ini. Maka sudah cukup memenuhi kebutuhan kita seumur hidup. Bagaimana dengan Allah yang rahmat dan jauh lebih luas? Maka teman-teman sekalian, pelajaran yang luar biasa. Ambil pelajaran dari hadits ini. Bagaimana Allah menjadikan sebab. Karena sedekah yang ikhlas tadi di putaran yang kedua, putaran yang ketiganya ini sebab-sebab yang Allah datangkan, maka menjadi penyebab dapat hidayahnya si pencuri, hidayahnya si pezina. Ini nggak gampang ini, menyuruh pencuri berhenti
Itu nggak gampang. Susah sekali. Menyuruh pezina berhenti, ini nggak mudah. Dia akan mengatakan, lalu siapa yang mau tanggung hidup saya? Misal. Tapi Allah datangkan dengan hikmahnya sebab-sebab ini. Dan kemudian orang kaya yang tadinya pelit hingga menjadi dermawan. Dan ini sebab-sebab yang luar biasa tergantung tentu dengan keikhlasan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan pernah pelit atau menilai-nilai atau memilah-milah amal soleh. Karena kata Nabi SAW, la tahkirani minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pelit-pelit dengan sebuah amal soleh walaupun kecil. Karena bisa saja Allah berikan keberkahan tergantung keikhlasan kita yang menjadi penyebab sesuatu yang besar. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke hadis ke-17. Dan di sini ada 17A dan 17B. Dan urutan 872 dari awal belajar dengan sanad sahih. 17A-nya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya sehingga diputuskan di antara manusia. Yazid berkata, ini ada tambahan di bawah penjelasan, adalah Abu Marthad, tiada hari yang terlewatkan kecuali dia bersedekah dengan sesuatu walaupun itu sepotong kue atau sebutir bawang merah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dalam sahih keduanya, serta juga Al-Hakim menyatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Baik teman-teman sekalian, hadis ini hadis yang juga mulia berhubungan dengan masalah penjelasan dan motivasi untuk bersedekah, sebagaimana judul bab kita tentunya. Dan di sini ada gambaran dari Nabi SAW tentang pengaruh sedekah, bukan hanya di dunia. Kalau hadis sebelumnya tadi penyebab di dunia ya, orang jadi baik, keberkahan, kemudian harta tidak akan berkurang. Di hadis sebelumnya juga, ya hadis yang ke-15 tadi di awal pertemuan sudah saya jelaskan untuk ulangi kembali. Sabda Nabi SAW, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jadi ini urusan dunia semuanya. Tapi urusan di sini dalam hadis ini adalah urusan akhirat. Artinya nanti di mahsyar pada saat lagi panas sekali, sambil menunggu hisab, ya, bagaimana seseorang hamba berhadapan atau menghadap kepada Tuhannya, kemudian Allah SWT akan menanyakan, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak lakukan ini, yang sudah masyhur dalam keyakinan seorang muslim di rukun iman yang kelima, akan ada hari kiamat, ada satu paket dari kematian, alam barzakh, kemudian hari kebangkitan dan hisab, lalu kemudian surga dan neraka. Maka di saat itu orang-orang banyak ya terganggu tentunya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kata Nabi SAW, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya karena dosanya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke tenggorokannya atau tenggelam ya sampai ke hidungnya. Dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan telapak tangan beliau. Ini menandakan memang keringat itu tenggelam atau menenggelamkan dia. Tapi keringat seseorang itu tidak akan mengganggu orang lain yang ada di sebelahnya. Dia tenggelam dengan keringat sendiri. Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian kalau seandainya kita sedang keringatan, gerah, ya, sedikit saja mungkin tetesan keringat yang ada di tubuh kita, kita sudah merasa nggak nyaman. Ya, apalagi kalau diikuti dengan udara juga yang panas, ya, cuaca yang panas, maka lebih tidak nyaman dan kita berharap bisa mandi dengan air dingin yang segar. Itu di saat cuman beberapa tetes keringat mungkin yang menyebar di seluruh tubuh kita. Bagaimana kalau seseorang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri, yang kita sudah tahu ya, asin, baunya tidak enak dan seterusnya. Maka dia akan seperti itu sampai diselesaikan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Berapa miliar manusia ya, yang sedang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu salah satu yang membuat seseorang itu ternaungi, terselamatkan dari cuaca panas, terselamatkan dari cucuran keringat ya yang mengganggu dia adalah sedekahnya. Itu makna daripada hadis ini. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan di antara manusia nanti pada hari kiamat di mahsyar. Ya.
Dari hadis ini kita ambil pelajaran tentang adanya motivasi untuk bersedekah dan jangan sampai tiba hari kebangkitan baru kemudian kita menyesal. Bahkan jauh sebelumnya di hari kematian pun akan terjadi penyesalan-penyesalan bagi orang yang tidak mau bersedekah. Dan ini harusnya jadi sebuah pelajaran penting ya bagi setiap orang di antara kita. Dan itu Allah gambarkan di akhir surah Al-Munafikun. Pada saat orang-orang munafik itu meninggal dunia, maka mereka minta agar diterlambatkan beberapa saat ajalnya. Untuk apa? Fa'asaddaqanna wa aku minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan juga aku termasuk orang-orang saleh. Nanti pada saat orang meninggal, teman-teman sekalian, dia akan menyesal kenapa dia biarkan tertumpuk di rekeningnya uang-uang tersebut yang tidak disedekahkan, karena masih ada kerabat yang dia tidak silaturahim dengan harta tersebut, kenapa banyak proposal-proposal bantuan yang masuk kemudian dia sia-siakan, dan seterusnya. Nah, karena ada penyesalan, tapi pada saat itu sudah tidak bisa lagi dia berbuat apa-apa, karena sudah terlambat waktunya. Ini pelajaran dari hadis adalah motivasi untuk bersedekah. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana sedekah akan menaungi seseorang dari panasnya matahari di mahsyar sampai ya Allah Subhanahu wa taala selesai memecahkan atau menghakimi hamba-hambanya. 17 baginya dengan sanad hasan dalam sebuah riwayat milik Ibnu Khuzaimah dari Yazid bin Abu Habib. Dia berkata dari Marthad bin Abdullah al-Yazani أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيت داخل المسجد قط إلا في كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح قال حتى ربما رأيت البصر يحمله قال فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. Terjemahannya bahwasanya Al-Marthad ya, berkata menceritakan dia adalah penduduk Mesir pertama yang pergi ke masjid, atau maksudnya selalu saja kalau azan dia yang paling pertama tiba di masjid. Lalu diceritakan bahwasanya aku tidak sekalipun melihatnya masuk masjid kecuali di lengannya tersedia sedekah. Maksudnya yang cerita adalah Yazid bin Abi Habib tentang Marthad ya. Dia mengatakan bahwasanya Marthad ini setiap kali ke masjid, selalu saja orang pertama tiba di masjid. Dan kata Yazid, aku tidak sekalipun melihatnya masuk masjid kecuali di lengannya tersedia sedekah. Apakah itu uang, roti, ataupun gandum. Lalu dia berkata, bahkan terkadang, maksudnya si Yazid berkata, terkadang aku melihatnya membawa bawang merah saja, sebutir bawang merah. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abul Khair, ini julukannya Marthad, wahai Abul Khair, ini membuat bajumu, ini membuat bajumu berbau tidak sedap. Maka dia menjawab, wahai Ibnu Abi Habib, ya, disampaikan kepada Abu Habib ini aku bawa karena tidak mendapatkan apapun di rumah yang bisa aku sedekahkan selainnya. Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Riwayat ini teman-teman sekalian diangkat oleh Imam Nawawi adalah riwayat yang menarik untuk dibahas karena memang menceritakan tentang kondisi tabi'in, seorang tabi'in yang masyhur, Marthad rahimahullah, dengan seorang temannya ya di sini yang bernama Abu Habib atau Yazid bin Abi Habib. Abu Habib ini menceritakan bagaimana hadis yang dia dapatkan dari Marthad ini dari seorang tabi'in tidak langsung disebutkan saja Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini. Tapi ada kasus yang terjadi. Apa kasusnya? Ternyata dia selalu perhatikan Marthad ini
selalu kalau ke masjid, orang yang pertama tiba. Pada saat juga Yazid pergi ke masjid gitu. Dan selalu saja ada sedekah yang dibawa. Apakah itu uang, apakah itu gandum, apakah itu tadi ya roti. Bahkan kata Yazid, aku pernah melihat dia membawa sebutir bawang merah. Kalau aku sempat menegurnya, aku mengatakan kepada Marsad, ini membuat baju Anda tidak sedap, karena bawang bisa membuat bau tidak sedap. Dia mengatakan, saya tidak punya apa yang bisa saya sediakan di rumah kecuali ini. Dan saya telah mendengarkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang mukmin akan dibawa naungannya, atau naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Ini gambaran umumnya hadis. Yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah adanya anjuran setiap muslim agar bersegera dalam beramal saleh. Contoh yang diberikan oleh Marsad rahimahullah adalah bagaimana beliau selalu orang pertama datang ke masjid, tidak mau ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, ya, kemudian juga sholat qobliyah dan seterusnya. Kemudian juga dia selalu menggabungkan antara kesempatan beramal ini, sholat di masjid, dengan membawa sedekah. Karena umumnya orang kalau dari rumah ke masjid itu melewatin orang-orang. Ya, apalagi di waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ini masih banyak orang yang bisa kita temui yang kemungkinan kita bisa bersedekah dengannya. Maka dia tidak pernah keluar. Artinya 5 waktu sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Marsad rahimahullah tidak pernah keluar tidak membawa sesuatu yang dia bisa sedekahkan. Kalau dia bisa bawa uang, dia bawa uang, atau roti, ataupun gandum, ya. Gandum itu berarti serbuk kayak kita tepung, ya. Itu juga dibawa, ataupun bahkan sebutir bawang. Dan dia terus melakukan ini dalam sehari, bertelima kali dia bersedekah untuk menjalankan apa yang Nabi, atau mendapatkan apa yang Nabi SAW janjikan dalam hadisnya. Sesungguhnya orang mukmin akan dibawa naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Maka ini sebuah pelajaran penting bagaimana seorang mukmin, mutiara pertama dari hadis, tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh, dan dia selalu coba selama dia bisa ikutkan amal soleh itu dengan amal soleh yang lain, kenapa tidak? Contoh tadi, sholat ke masjid, kemudian juga mempersiapkan di kantong sedekah, dan di Indonesia mudah sekali. Bahkan tukang parkir di masjid atau musola pun bisa kita berikan sedekah, dan banyak orang yang luar lalang juga bisa kita berikan sedekah. Umumnya orang kalau diberikan hadiah, orang senang. Saya berapa kali menemukan di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, bahkan di Masjid Aqsa pada saat itu, hampir saya sering temukan di 3 masjid ini, tidak asing, ada orang bahkan sering membawa coklat. Coklat-coklat kadang-kadang dibawa, dikasih anak kecil, dikasih orang juga yang lewat, gitu kan. Ada orang yang membawa kurma, ada apa saja yang dia ingin sedekah, dia sedekahkan. Dan dia tidak pulang kecuali dia mensedekahkan itu. Bahkan kadang-kadang subhanallah, saya lihat ada orang yang susah. Tidak dari pakaiannya kelihatan orang ini susah. Tapi tetap dia bisa memberi apa yang dia bisa berikan. Minimal dengan orang yang sholat di sebelah dia. Maka ini berarti menggabungkan antara 2 amal soleh yang memang memungkinkan. Itu dicontohkan oleh Marsad dalam riwayat ini. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah bagaimana seseorang berusaha untuk mempraktekkan hadis-hadis Nabi SAW semampunya. Ya. Di sini Marsad memberikan pelajaran penting buat kita, rahimahullah. Kalau hadis yang baru kita bacakan tadi, naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya, maka dia tidak ingin lewat satupun kesempatan dia selama dia hidup kecuali diikuti dengan sedekah. Dan dia praktikin dalam hidupnya. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang dengar tentang keutamaan sedekah tapi juga tidak mau sedekah. Berapa banyak yang mendengarkan tentang keutamaan puasa tapi tidak puasa. Atau sholat berjamaah tapi tidak melakukannya dan seterusnya. Padahal sebenarnya seseorang itu harusnya mempraktikkan ilmu agama. Karena perintah agama ini dipelajari untuk dipraktikin. Sementara ancaman atau larangan dalam agama itu untuk dipelajari dan dijauhi. Ini kurang lebih pelajaran dari hadis yang kita ambil pada kesempatannya, dan insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan di hadis nomor 18 di bab yang sama. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.